Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, materi, kebahagiaan serta keselamatan. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat sampai ke kita umatnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi perempuan yang bergelar ibu. Negara memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada perempuan yang bergelar ibu, sehingga pada tanggal hari ini 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu yang diperingati di seluruh Indonesia atau seluruh warga Indonesia. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema terkait dengan peringatan Hari Ibu. Adapun tema yang saya angkat hari ini, saya beri judul, pantaskah saya memanggil ibu kepada orang yang telah melahirkan saya? Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kisah ini ada kesamaan nama, tempat kejadian, itu hanya kebetulan belaka, bukan atau unsur kesengajaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Suli Lokal Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Sebagaimana tema yang saya angkat tadi, untuk mempersingkat waktu, inilah kisah selengkapnya. Saya terlahir dari keluarga sederhana, atau boleh dikata di bawah kemiskinan. Tapi alhamdulillah, semua suka duka dalam kehidupan bersama keluarga sudah dilewati sampai ke titik ini. Keluarga sederhana saya, keluarga kecil saya, tinggal di pelosok di luar Jawa. Seingat saya, ketika kecil, ibu single parent yang menghidupi 2 anak dan 2 adik perempuan. Sungguh perempuan yang luar biasa. Bagi saya, mungkin bagi orang lain pun akan melihat seperti itu. Susah payah menghidupi anak-anak dan adik-adiknya tanpa pekerjaan tetap,
dan tinggal di pedesaan lagi. Tapi kita harus percaya bahwa setiap manusia, setiap pribadi, setiap keluarga udah punya garis tangan rezeki sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu merenungi, menyesali apa yang telah menjadi takdir yang didereskan kepada kita. Yang jelas sudah sampai di titik ini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, waktu kecil menyelesaikan pendidikan SD, sekolah dasar berpindah-pindah sesuai dengan tempat tinggal orang tua. Karena kita dari keluarga yang kurang mampu, tapi punya semangat hidup. Setiap pulang sekolah selalu membantu ibu untuk mencari uang dengan cara berjualan es mambu atau es lilin kelilingan. Adapun hasilnya untuk membiayai hidup, tambah-tambah biaya hidup dan biaya sekolah. Alhamdulillah, Yang Maha Kuasa memberi saya kecerdasan di sekolah. Walaupun tidak mendapatkan beasiswa, tapi minimal banyak teman-teman yang meminta berbagi ilmu kepada mereka, sehingga keseharian saya untuk jajan kadang-kadang ditraktir oleh teman. Alhamdulillah, jalan ini tiap orang memang berbeda. Begitupun di SMP, dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu mendapatkan posisi, walaupun mungkin tidak di nomor 1, tapi selalu banyak teman yang mendekat untuk berbagi ilmu, dan mereka sungguh sangat tahu diri dan suka membantu saya apabila ada kesulitan. Tapi itulah hidup, simbiosis mutualisme. Saudaraku sekalian dimanapun berada, setelah menamatkan SMP, melanjutkan pendidikan ke SMA di luar kota, karena orang tua berasal dari keluarga yang tidak mampu, hanya dengan segala daya upaya, keinginan untuk maju tertanam betul di dalam hati bahwa hanya dengan pendidikan kemiskinan bisa dihapuskan, minimal di dalam keluarga dan dalam diri sendiri. Saudaraku sekalian dimanapun berada, perjalanan untuk menamatkan SMA bukan juga perjalanan yang sangat mudah, tapi penuh tantangan dan suka duka. Maklum, kita bukan dari keluarga yang mampu, tapi alhamdulillah rezeki orang, takdir orang, semua sudah punya jalan sendiri. Hanya tamat juga SMA. Setelah menamatkan SMA, dilanjutkan lagi mencari pekerjaan. Waktu berjalan terus, saya ingat betul waktu kelas 2 SMA itu saya agak drop karena kondisi. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung, tinggal di desa bersama ibu. Waktu di desa itu satu-satunya pekerjaan yang ada adalah memecah batu kemudian dijual.
Dari situ pekerjaan memecah batu sungguh sangat terasa berat, sehingga saya berpikir hanya dengan pendidikan pekerjaan yang lebih baik bisa diraih. Hanya saya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dari situ saya berusaha keras, sekolah harus selesai. Apapun caranya, apapun jalannya, harus selesai. Saya rela bekerja apa saja, menjadi apa saja, yang penting bisa melambatkan pendidikan. Alhamdulillah, benar-benar terwujud, sehingga sudah bisa menyelesaikan pendidikan SMA. Setelah pendidikan SMA, tidak butuh waktu lama, diterima bekerja. Setelah diterima bekerja, penempatan kerjanya di luar pulau, tapi tidak masalah bagi saya, karena itu masih wilayah Indonesia. Hanya ibu saya gotong ke sana kemari, mengikuti saya. Kadang tinggal setahun, kadang 2 tahun, apabila tidak betah, pulang kampung lagi. Begitulah rutinitas kehidupan saya berjalan. Ketika sudah berkeluarga, mempunyai anak-anak, ibu pun sering kami jemput untuk tinggal bersama kami. Tapi namanya orang tua, kadang lebih senang tinggal di tempatnya sendiri daripada tinggal di anak-anak. Itu mungkin sudah menjadi hukum alam, sehingga kami tidak bisa memaksa, karena berbagai macam alasan. Yang penting bisa pulang ke kampung asal. Sebagai anak yang tidak ingin mengecewakan orang tua, mau tak mau harus dituruti, entah bagaimana caranya. Yang penting kami bisa antarnya kembali ke kampung, kemudian saya kembali lagi ke rumah. Jarak ribuan kilometer membuat kami kesulitan untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua. Untunglah di zaman canggih seperti sekarang ini ada namanya handphone, bisa digunakan untuk berkomunikasi di mana saja. Yang jadi masalah, orang tua saya atau ibu saya itu orangnya buta huruf. Jadi kalau mau menghubungi harus lewat tetangga yang mau membantu. Begitupun kalau punya rezeki, kalau mau mengirimkan harus lewat tetangga. Jadi serba kesulitan lah. Sampai sekarang udah 3 tahun nggak pernah ketemu secara fisik ibu, tapi lewat telepon. Kadang sebulan sekali, itu pun kalau tetangga mau membantu. Dari sini saya berpikir, pantaskah saya memanggil ibu kepada perempuan yang melahirkan saya? Saya tinggal di sini, sementara ibu atau orang tua saya tinggal di pelosok sendirian. Tapi karena keadaan, kondisi membuat seperti itu, sampai saya tidak pernah berputus asa dan selalu berharap suatu hari nanti ibu saya bisa kembali tinggal bersama saya di Pulau Jawa. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebetulnya saya tidak pernah punya niat untuk berpisah dengan orang tua. Tapi namanya orang tua kadang-kadang punya keinginan sendiri yang bertolak belakang dengan keinginan anak. Apabila kita menyampaikan kurang pas, orang tua yang sudah renta gampang tersinggung. Oleh sebab itu, apapun yang diinginkan orang tua, terutama ibu, kami, istri dan anak-anak
memaklumi, dan sebisa mungkin membahagiakannya. Karena tanpa beliau, tanpa didikan dari orang tua, tanpa doa restu dari orang tua, tidak mungkin kami bisa sampai di titik ini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebagai anak rasanya tidak pantas ibu sebagai ibu. Itulah saya seperti kurang bertanggung jawab, karena sesungguhnya yang pantas memanggil ibu kepada orang yang melahirkan itu adalah anak yang soleh. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi anak soleh yang dibanggakan oleh orang tua. Saudaraku sekalian dimanapun berada, melalui kanal ini saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua perempuan yang bergelar ibu di seluruh Indonesia. Bila dalam materi ada yang kurang pas atau salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudaraku sekalian perlu selalu diingat, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.